Lucy nih. Ya. Kita tektokannya Ini jadi yang mana nih ya interview? terkait dengan misalnya perlindungan. Apakah regulasi dengan perluasan redefinisi penyiaran itu juga harus ada perspektif perlindungan khususnya kepada konten kreator? Harus ada. Harus ada kan? Harus ada. Karena apa? Ya, karena gini, kembali lagi imajinasi kita secara individu kita kan bilang kreator ya, bukan creators gitu, kreator. Itu kan kita punya imajinasi itu sky is the limit, orang bilang gitu. Tidak ada batasnya. Jadi mesti ada shield. Seperti kita kalau keluar angkasa kan hampa udara. Jadi oksigen itu kan ada shieldnya, ada batasnya. Jadi supaya kita bisa tahu bahwa kalau kita kebablasan dan kita harus siapkan oksigen, kalau enggak kita mati. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukannya kita anti dengan regulasi, bukan, enggak. Regulasi itu harus ada. Tapi sampai sejauh mana regulasi itu dipakai, pertama dibuat dulu, dibuat kemudian dipakai, dan juga eksekusikan dengan bersama-sama ya. Kalau dipakai kan oleh salah satu, tapi kalau eksekusi kan KPI dengan kita itu bagaimana bersama-sama untuk memberikan informasi yang memang tepat. Betul. Gitu loh. Nah ini menarik kenapa saya bertanya balik ke Mbak Lucy ya, karena setiap hari itu kami beberapa saat lalu banyak menerima bulian oleh netizen 62. Dapat juga ya? Dapat, setiap hari kita mungkin lembaga negara yang paling sering dibully mungkin ya. Netizen 62 itu keren. Karena salah satu perspektif keliru yang dimiliki oleh teman-teman yang membuli di media sosialnya Komisi Penyiaran Indonesia itu, kalau misalnya KPI mengawasi media sosial misalnya new media, itu akan menghambat kebebasan berekspresi, berkreativitas teman-teman konten kreator, gitu loh. Padahal mereka tidak berpikir sebaliknya, gitu loh. Justru kami bermaksud untuk melindungi, khususnya para konten kreator yang baru, gitu. Ya, saat ini dengan tidak adanya regulasi, tidak adanya badan yang mengawasi, mengatur, mereka bisa dapat dipersekusi kapan saja. Betul. Tanpa adanya perlindungan. Betul. Gitu. Sementara pemilik platformnya itu langgang kangkung, gitu loh. Nggak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab, gitu loh. Kalau konten kreator yang besar, yang centang biru mungkin, mereka mungkin tidak memiliki tingkat kendala yang besar seperti halnya kreator yang baru-baru ini, gitu ya. Dan perspektif perlindungan tersebut yang harus dimiliki oleh teman-teman konten kreator pemula ini. Nah, gitu. responnya KPI? Kita mencoba untuk menjelaskan seperti itu, gitu, kepada publik, kepada mereka, gitu. Tapi karena mereka mindsetnya, frame-nya adalah regulasi itu melarang, regulasi itu membatasi, gitu. Padahal yang namanya regulasi juga melindungi. Maaf nih, mungkin dari Komisi Penyiaran juga kurang sosialisasi. Ini nggak membuli ya, tapi menyadari bahwa ya itu time is money gitu loh. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Itu sama persis seperti pemikiran kita sebagai konten kreator. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Why? Kenapa? Karena Indonesia ada berapa? 300 juta konten kreator kalau kita boleh, atau di dunia ada berapa miliar konten kreator ya, kita kan kejar-kejaran tuh namanya. Nah, kalau misalnya konten kreator sendiri berpikiran, wah kalau dibatasi bagaimana nih, nggak bisa kreatif kan. Nah, itu bagaimana Komisi Penyiaran itu bukan mengadopsi sih, tapi beradaptasi dengan keadaan yang sekarang terjadi. Misalnya musik lah contohnya. Ini musik dari yang suaranya bagus sekali, mainnya skillful sampai sekolahnya di luar negeri, ya nggak ada apa-apanya. Yang tiba-tiba trending FYP dengan orang yang nyanyinya false, terus pakai gendang-gendung baskom misalnya gitu, ya kan? Coba bayangkan yang baru pakai nggak ada modal tapi dia FYP, sedangkan mereka yang sekolah keluarkan uang
berapa juta rupiah itu terlibas. Nah, ini kan yang harus diantisipasi oleh KPI, juga oleh media-media lain yang memang konvensional ya, seperti itu. Jadi saya nggak bilang salah kalau mereka membullying, tapi mereka pengen tahu KPI itu kerjanya ngapain sih. Selain cuma ngasih undang-undang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang boleh apa? Yang membantu kita untuk lebih kreatif apa? Kok nggak boleh terus sama kita seperti orang tua kan? Kalau mami nih ibu selalu bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus bapaknya bilang tenang, ntar sama papa aja, gitu kan? Jadi masih ada gitunya. Enggak, memang ini yang menjadi pekerjaan rumah ya. Kita sebagai regulator kan, Komisi Penyiaran Indonesia tadi lembaga negara yang diminta untuk meregulasi. Ya, regulasi itu pasti isinya ya kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, rambu-rambu gitu ya. Ngambilnya dari mana? Top down atau? Kalau kalau kita berdasarkan regulasi, berarti kan kita harus berdasarkan undang-undangnya, ya. Dan undang-undang itu yang kita coba terjemahkan dan sosialisasikan kepada publik gitu. Cuma memang yang menjadi pekerjaan rumah adalah ketika misalnya terkait dengan wacana pengawasan media baru, media sosial gitu, kita memang harus merangkul konten-konten kreator yang punya frekuensi yang sama dengan kita, semangat yang sama gitu ya. Makanya saya senang ketika tadi Mbak Lucy memberikan justru masukan kritis gitu ya terhadap peran dari Komisi Penyiaran Indonesia ke depannya nanti apabila regulasi baru memang memandatkan KPI mengawasi gitu. Karena memang untuk bisa mengedukasi masyarakat, kita harus melibatkan juga KOL ya, Key Opinion Leaders kayak Mbak Lucy yang punya followers gitu ya. Dan biasanya publik itu ketika yang berbicara itu bukan regulator itu lebih bisa mendengarkan ya. Kalau misalnya kami yang mencoba untuk menyampaikan, perspektif mindset mereka itu udah tertanam dulu, udah ada shield, udah block gitu. Makanya kenapa tadi yang saya bilang di awal, saya seneng banget kalau misalnya ketemu berbagai kelompok masyarakat, baik itu orang seni, orang film gitu ya, agar kita bisa memperluas outreach kita gitu. Berapa sering ketemu mereka ini? Misalnya dari 9 komisioner ya, 9 komisioner gini. Sebelumnya mohon maaf, pekerjaan mereka apa tiap hari? Maaf. Iya betul. Karena apa? Saya kan nggak tahu. Selain duduk bikin undang-undang, gitu. Yeah. Nah kalau hanya bikin undang-undang, terus kita diapain? Yeah. Jadi betul banget apa yang disampaikan oleh Mbak Lucy. Jadi memang selain setiap hari kita memastikan untuk mengawasi tadi ya isi siaran, setiap detik bahkan bukan setiap jam, ya, setiap detik yang harus kita pastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan pertama informasi yang secara adil, merata gitu ya, yang baik di Papua, Aceh gitu ya, dia harus mendapatkan informasi gitu. Kemudian kualitas informasinya juga gitu ya, dan itu yang harus juga menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari untuk memantau itu ya. Nah, untuk itu maka ada rambu-rambu regulasi ya, karena kita nggak bisa, lembaga negara itu nggak berdasarkan rambu-rambu tadi gitu. Nah, selain terkait dengan regulasi tadi, Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya juga sudah melakukan beberapa kegiatan activation ya. Kayak misalnya saya di bidang kelembagaan itu ada yang namanya diseminasi terkait dengan riset yang kita lakukan setiap tahun, riset indeks kualitas program siaran televisi, di mana hasilnya selama 10 tahun terakhir kita selalu menyampaikan, lembaga penyiaran televisi ada 2 kategori nih yang masih bermasalah, infotainment sama sinetron yang dianggap tidak berkualitas oleh masyarakat. Gitu. Dan memang yang melakukan penilaian adalah masyarakat yang diwakili oleh akademisi. Apakah itu disosialisasikan kita kembali ke masyarakat? Kita sosialisasikan. Di mana ya? Melalui forum-forum ke kampus gitu. Ke kampus dan ada juga ke masyarakat gitu loh.
Dan ada juga kita program yang namanya literasi, gerakan literasi 1 juta pemirsa. Kemarin kita baru dari Semarang bertemu dengan kelompok disabilitas dan perempuan, ya. Tapi memang ini harus menjadi kerja kolaborasi, gitu loh. Kerja Itu kolaborasi ini yang harus diperkuat oleh kami Komisi Penyiaran Indonesia. Makanya ketika saya melihat saya diundang di podcastnya Mbak Lucy yang merupakan pegiat jazz gitu ya, yang luar biasa sebenarnya, saya merasa terhormat sendiri gitu loh. Nah, ini yang harus kita bangun, irisan-irisan ini gitu ya. Misalnya bagaimana sih lembaga penyiaran televisi dan radio memberikan porsinya saat ini untuk konten-konten musik jazz yang sekarang ini mungkin sudah semakin tereduksi, sangat minimal ya, makin minimalis gitu ya. Terlepas memang sudah ada peluang-peluang baru di media baru tadi gitu ya, tetapi setidaknya konten jazz itu harus ada di lembaga penyiaran, ya kan? Agar apa? Agar kan saat ini permasalahan di lembaga penyiaran sebenarnya adalah di konten. Ya, berdasarkan riset dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kekurangan konten atau tidak ada konten berkualitas atau? Ya, kalau yang tidak berkualitas tadi ya, yang di sinetron dan di infotainment. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat secara programming, ya, sekarang kan acara musik itu mungkin nature dari industri penyiaran kan adalah selain sebagai media informasi, sebagai media hiburan juga. Betul. Di mana musik di sana sebagai bagian dari produk budaya, seni dan budaya gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi keterwakilan tadi ya, agar lembaga penyiaran itu memberikan porsi keadilan. Termasuk bagi teman-temannya Mbak Lucy, bagi Mbak Lucy musisi jazz gitu kan. Makanya saya sangat senang ketika tadi diajak tur gitu. Lagi ada festival luar biasa jazz justru gitu kan, dan ini yang harus kita tumbuh kembangkan lagi gitu loh. Nah, itu dia, maksudnya kita berusaha jadi independensinya kita sebagai swasta seperti itu ya, yang punya komunitas jazz. Kemudian ya kayak rumah jazz lah di sini, mencoba untuk berkolaborasi dengan, kembali lagi dengan pemerintah. Karena apa? Jazz itu kan bukannya jazz memang datang dari luar, tetapi setelah sekian lama jazz itu kan bisa kolaborasikan dengan musik tradisional seperti gendang lah, seperti suling lah, karena di luar sana kan ada saksofon, seperti itu, alat tiup maksudnya, brass ya. Terus kemudian ada alat apalagi pukul, misalnya gitu. Kan di Indonesia begitu kaya tradisional itu. Jadi kalau boleh komplain, kok susah banget sih? Bagaimana KPI itu membuka jalan? Mungkin jalannya udah pintu udah dibuka, tapi baru dibuka doang, belum disuruh masuk. Gitu. Ini bagaimana kedepannya, karena ini mesti cepat ya. Kedepannya itu betul-betul bisa bergandengan tangan bersama, misalnya dengan kita swasta, kemudian dengan medianya yaitu RRI atau TVRI, dengan KPI untuk menciptakan konten-konten hiburan yang berkualitas, yang bisa berkolaborasi, yang juga bisa menunjukkan Indonesianya. Kita menciptakan Indonesia Jazz Movement. Akan tetapi kembali lagi yang menikmati dan yang pelakunya juga itu wadahnya kecil sekali, malah makin lama makin dikecilin. Ini perasaan kita aja ya, kita bisa juga salah ya, maaf aja, tapi kita merasakan seperti itu. Jadi wadah itu yang kita perlukan. Jadi nggak yang KPI itu melihat ini tari tradisional yang harus kita inikan, tapi bagaimana ini semua lu harus seni tradisi gitu ya. Boleh juga kita ngiri ya, jelas sedikit lah gitu. Tapi bagaimana ini dari segi musik, nggak cuman yang pop aja, nggak cuma ini aja tuh, tapi semua dirangkul. Nah, bagaimana ini kita bisa, KPI itu sebagai ya salah satu tujuannya berperan serta
untuk yang real-real aja. Betul. Nggak usah yang ini kan nggak perlu undang-undang yang susah. Maaf, undang-undang lagi soalnya dari tadi dengerinnya KPI ya kita mesti menurut undang-undang, menurut undang-undang agak sedikit bete gitu ya, bete dengerin undang-undang melulu gitu loh. Kita perlu undang-undang itu udah pasti, tapi jangan undang-undang ini menjadi alasan untuk KPI bahwa susah bergerak gitu, nggak ada, no such things lah zaman sekarang ini. Jadi sebenarnya regulasi undang-undang sendiri bukan hanya sifatnya membatasi, ya. Khusus untuk industri penyiaran itu juga di dalam undang-undang bahwa tugas dari Komisi Penyiaran adalah menumbuh kembangkan iklim penyiaran yang sehat, ya, baik itu dari industrinya maupun sumber daya manusianya, gitu. Ya. Hasil nyatanya sudah ada. Nah, sampai dengan saat ini memang fokus dari Komisi Penyiaran Indonesia karena industri penyiaran kan industri yang sangat besar, ya. Belum lagi kalau misalnya kita pernah mendengar ya dikuasai oleh konglomerasi media gitu ya, dan kita tentu berharap para konglomerasi media ini punya kesadaran penuh untuk bisa menjadikan media penyiaran yang kita pinjamkan frekuensinya tadi untuk bisa sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat, termasuk masyarakat pencinta jazz misalnya. Itu harus ada porsi ke sana gitu ya. Dan sebenarnya ini juga bukan hanya tugas lembaga penyiaran publik TVRI atau RRI ya, untuk bisa mengakomodir konten-konten musik gitu ya yang berkualitas ya. Tetapi juga lembaga penyiaran swastanya ya yang telah bersiaran secara nasional ya sejak awal, itu juga harus punya tanggung jawab untuk bisa kembali mengembangkan konten-konten yang sifatnya seni budaya tadi gitu ya, baik itu seni tradisi, seni kontemporer ya, di mana di dalamnya jazz gitu. Nah, kerja kolaborasi ini yang harus dipahami oleh kita semua gitu. Dan memang itu yang juga ini kan karena tadi industri penyiaran itu terlalu besar gitu ya, sehingga ketika saya baru menyadari gitu ya ketika ketemu sama Mbak Lucy gitu ya, ketika Mbak Lucy menyampaikan kita perlu dorongan dari KPI ini ya untuk bisa menyampaikan hal ini ke lembaga penyiaran. Ayo gitu ya kita berdiskusi bersama-sama untuk bisa semangatnya adalah menyajikan konten yang baik dan berkualitas gitu loh, betul, bagi masyarakat, termasuk konten terkait dengan musik jazz misalnya. Itu harus kita diskusikan bersama-sama gitu. Karena Komisi Penyiaran Indonesia tentu kita terkendala untuk melakukan intervensi terkait dengan pengembangan bisnis gitu kan. Itu bukan ranahnya KPI misalnya, tolong dibuat program 1 jam setiap hari terkait dengan musik jazz. Nggak bisa kita. Tapi kesadaran itu yang harus dimunculkan bersama-sama gitu. Ya makanya Komisi Penyiaran Indonesia berusaha untuk memberikan ruang-ruang diskusi gitu ya, ruang-ruang diskusi kepada berbagai elemen masyarakat tadi untuk bisa memberikan kontribusi juga ke sektor penyiaran. Ada nggak sosialisasi secara digital dari KPI misalnya? Kalau kita kan lihat di TikTok lah atau di IG gitu ya, seliweran motivator gitu kan, kemudian sosialisasi dari kelembagaan atau kementerian ya, KPPPA lah yang sering saya dengar, perempuan dan anak gitu kan, dari Kominfo misalnya gitu. Ada tidak dari komisioner ini atau 9 komisioner ini yang bergantian setiap hari itu memberikan sosialisasi bahwa KPI itu apa, kami itu melakukan apa, kemudian ayo kita memberikan bersama-sama bergandengan tangan untuk membuat satu kemajuan tertentu, dan kita lagi menggodok undang-undang ini nih, misalnya lagi mau itu ada nggak seperti itu ya? Misal itu kan
maksudnya kalau seperti itu cuma 1 menit. Iya. Memang perlu apa ya? Perlu konsistensi yang ini. Jadi kalau saya bilang dari seluruh rakyat Indonesia, mungkin yang tahu mengenai KPI ya cuman RRI dan TVRI atau media lainnya yang memang setiap kali dihimbau ini hati-hati itu ya. Tapi kalau dari segi masyarakat, apalagi kita yang atau begitu banyaknya konten kreator nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Dan kita mesti lihat belahan digital ini, sosial media ini lebih besar daripada yang ini, bener nggak? Ya kan? Jadi ya nggak tahu ya, ini sih satu hal yang sangat kritis rasanya untuk KPI. Saya tidak mempertanyakan tugas-tugasnya komisioner ini, tidak, tapi maksudnya langkah-langkah apa sih sebenarnya nih? Pertama yang saya tanyakan adalah tugasnya apa sih? Itu bukannya berarti membuli, bukan ya, tapi supaya pengen tahu gitu. Oh ada 9, dari 9 ini saya bagian kemasyarakatan, terus yang satu bagian gitu kan. Nah bagaimana kita memasyarakat? Yang 9 ini memasyarakatkan kan, karena kembali lagi membuat masyarakat mengerti bahwa perlunya KPI bukan karena dibatasi karena undang-undang, tetapi KPI ini untuk titik. Kita perlu diinfus sebenarnya. Betul. Jadi kalau terkait dengan apa yang dilakukan kami di Komisi Penyiaran Indonesia tadi ya, 3 pembidangan tadi, kelembagaan, saya di kelembagaan, ya kita melakukan riset, sosialisasi, literasi, diseminasi, ya. Kemudian yang isi siaran, mereka memantau isi siaran. Dan pemantauan isi siaran itu juga bukan hanya dari internal, tapi dari masyarakat. Ya. Masyarakat bisa mengadukan konten yang dianggap melanggar nilai budaya, norma, agama, gitu ya. Bagaimana melalui sosial media kita, melalui website itu. Jadi setiap hari sebenarnya selalu ada ya yang masuk ke kita, tapi seringkali masyarakat itu tidak diberikan bukti, misalnya ini program apa yang melanggar ya, jam berapa gitu kan, kemudian materinya apa gitu. Mesti di capture ya? Iya, mesti di capture. Kemudian terkait dengan yang bidang ketiga, kebijakan dan sistem penyiaran, itu lebih kepada membuat aturan-aturan ya yang harus dipatuhi oleh industri penyiaran. Jadi sebenarnya ini kita sudah melakukan orkestrasi terkait dengan fungsi-fungsi tadi, fungsi dan tugas kita. Tapi memang tadi yang saya bilang, karena Indonesia ini kan sangat besar, industri penyiaran juga multisektor, ya. Jadi kita harus didukung dan harus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Mungkin sosialisasi yang kita lakukan harus ditingkatkan. Mungkin konten di media sosial kita itu harus dibuat sekreatif mungkin, lebih menarik mungkin, gitu ya, agar lebih bisa diterima oleh elemen masyarakat, agar mungkin tone-nya tidak terlalu ke pemerintahan misalnya, kan kayak gitu kan. Betul. Gitu. Jadi itu evaluasi yang menjadi pembelajaran kita. Tapi sekali lagi memang penguatan agar industri penyiaran ini seperti yang kita inginkan, menjadi industri yang di tahun 90-an begitu berjaya gitu ya, sebelum adanya media sosial, itu harus menjadi perhatian kita bersama ya, agar industri penyiaran tidak sunset terlalu cepat ya, seperti media cetak akhirnya gitu. Itu kolaborasi menjadi kunci gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya KPI ini lebih banyak berkolaborasi atau bekerja sama dengan akademika gitu ya. Makanya saya senang ketika ketemu sama Mbak Lucy hari Jumat nanti mengisi podcast di lembaga negara, film juga gitu ya. Jadi kita bisa saling mensupport lah. Iya, betul. Gitu. Betul. Kalau teman-teman Mbak Lucy meminta untuk bisa membuka ruang di lembaga penyiaran konten-konten terkait dengan musik jazz, maka KPI bisa memfasilitasi ruang-ruang tersebut gitu ya. Tapi mekanisme diskusi itu diserahkan ke teman-teman setelah misalnya melakukan pertemuan dengan lembaga penyiaran. Ya itu bisa didiskusikan. Jadi
bisa membuka wacana baru lah. Betul. Ya kan, kalau saling membuka lah sebenarnya ya, nggak cuman satu pihak aja. Kalau kita kan kepikiran bagaimana sih nih, bagaimana terus, sedangkan KPI juga sebenarnya sama, bagaimana terus, cuman nggak ketemu. Betul, karena kita nggak pernah ketemu. Baru hari ini ketemu. Terus kemudian juga tidak banyak ke praktisi sebenarnya kan, KPI ini kan lebih ke akademika, ke akademis gitu kan. Sedangkan yang perlu diketahui juga, akademis itu with all respect ya, maksudnya itu kan dia ya akademis gitu, belum mempraktekkan itu, belum menjadi praktisi yang setiap hari mereka lakukan, yang mereka mesti pikir hari ini gue konten apa ya, gitu loh. Kalau ini kan hanya boleh dibilang kalau kita sekolah kan teori-teori semua di situ kan, baca buku, research segala macam, which is good gitu. Tapi sebenarnya kan harus balance dengan praktisi. Kalau boleh saran sih lebih disosialisasikan gitu. Dan sosialisasinya itu mengikuti zaman now. Kalau KPI kan generasi apapun sampai 1000 generasi kan harus ada. Apakah ini akan tetap begini aja tanpa harus di-adjust, atau adjustmentnya ada tapi di dalam KPI aja, belum maksudnya baru di-adjust, baru dibilang mau diketok, sudah berubah lagi, baru mau diketok, berubah lagi. Nah itu antisipasi itu yang kita mau tahu. Makanya saya jadi ingat idiom tak kenal maka tak sayang. Nah itu maksudnya. Jadi penting forum-forum, ruang-ruang diskusi seperti ini ya, agar masyarakat juga enggak keliru perspektifnya terkait dengan KPI ini lembaga yang cuma bisanya ngatur garang apa gitu ya, membatasi. Tapi juga ada perspektif perlindungan di sana sebenarnya kan, yang dibawa oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan itu baru bisa disampaikan ketika kita bertemu. Nah begini. Iya kan, kayak gini. Dan seringkali kalau misalnya kita bertemu di ruang-ruang yang informal itu jadi jauh lebih terbuka, cair. Intinya satu lah, bagaimana KPI itu make friend dengan kita. Iya, betul. Gitu loh. Jadi pada saat misalnya sosial media yang sekarang hutan belantara ini, saat dikasihin pagar dikit, misalnya dibenahi dikit, dipotong-potong pohon yang udah hampir mati atau yang tua, yang tidak, yang berduri misalnya gitu, tidak terasa bahwa kita tuh lagi dibenahi. Kreator-kreator ini kan, musisi juga sebagai kreator ya, itu bisa berkembang dan dikasih wadah. Dan salah satu wadah yang besar sangat amat itu adalah pemerintah. Nggak ada lagi, kecuali kalau kita pindah negara. Makanya kenapa negara harus hadir untuk masyarakat, untuk semua elemen masyarakat. Ya, di berbagai kesempatan, forum-forum, saya berusaha untuk lebih banyak mendengar. Makanya tadi saya lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Lucy kan, terkait dengan harapan, kemudian dreams-nya gitu ya. Dan menurut saya itu juga harus difasilitasi oleh negara gitu ya, melalui kalau Komisi Penyiaran Indonesia, agar lembaga penyiaran juga memberikan porsi perhatian untuk musisi, termasuk jazz di sana gitu ya, agar secara industri kita bisa saling berkembang bersama ya, industri penyiaran berkembang, ekosistemnya berkembang bersama-sama gitu kan, karena kan masing-masing ini saling membutuhkan, saling terhubung, konektivitas itu. Nah makanya kenapa saya sangat mendorong konektivitas antara stakeholders penyiaran, musisi, orang film, orang tari, akademia gitu kan, agar kita bersama-sama bisa saling menguatkan gitu, bukan kita jalan sendiri gitu kan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, nggak bisa, udah tidak bisa juga jalan sendiri sebenarnya, karena tantangannya udah ada di sekarang ini, bukan depan mata lagi. Kalau 10-15 tahun belakangan kan kita berpikir wah internet akan sangat mengancam industri penyiaran. It is now. Sekarang, ya kan? Dan itu yang harus kita cari solusinya seperti apa. Nggak bisa Komisi Penyiaran Indonesia bekerja sendiri, lembaga penyiaran bekerja sendiri, musisi jalan sendiri, nggak bisa. Gitu. Konektivitas simpul-simpul itu yang harus
kita rekatkan gitu ya, sehingga dengan pertemuan misalnya pagi hari ini akhirnya oke, kita ada action plan apa, yuk setelah ini kita bertemu dengan lembaga penyiaran untuk bisa kita ajak diskusi, mendengarkan aspirasi Mbak Lucy, teman-teman musisi jazz, agar juga ada tempat di lembaga penyiaran. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Nah itu juga yang terjadi ketika program film radio yang disabilitas. Dengan bertemu informal, akhirnya kita melakukan tindak lanjut gitu ya, yang jangan hanya menjadi wacana. Betul. Gitu. Sekarang kan kita sering berdiskusi gitu ya, tapi actionnya itu minim gitu ya. Nah, ini yang harus didorong sehingga akhirnya masyarakat termasuk Mbak Lucy memahami, oh iya ada juga nih kontribusi Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Kan ujung-ujungnya kan kayak gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya. Kan? Tujuan dari ini expense aja atau benefitnya mana nih gitu kan. Makanya gitu loh. Jadi agar KPI itu bukan hanya secara wacana gitu ya, itu hanya meregulasi, tetapi juga ada kontribusi untuk menumbuh kembangkan iklim industri kreatif misalnya gitu kan. Nah ini, ayo mari kita bersama-sama berkolaborasi. Makanya kita harus sering bertemu gitu ya, KPI juga harus sering banyak mendengar gitu, apalagi kalau yang disampaikan dari Mbak Lucy semua daging semua ini kan. Tadi saya oh iya ya gitu ya, ini yang belum saya lakukan secara pribadi ya di Komisi Penyiaran Indonesia, bagaimana memfasilitasi teman-teman musisi jazz gitu ya untuk hadir di lembaga penyiaran gitu. Dan itu lebih banyak kita bekerja sama ya. Kan kebanyakan kalau musik ya, udah nggak apa-apa kita dangdut aja. Masyarakat banyak banget. Terus kemudian pop aja, banyak banget. Terus R&B, banyak banget gitu ya. Kan melihat yang sudah banyak banget itu, tetapi sekali-sekali bongkarlah yang di pojokan hitam sana yang masih perlu diangkat, dicuci, dimengkilatin seperti berlian. Kalau ketemu kan hitam. Betul. Pas udah diasah gitu kan ternyata kilauannya lebih ini. Kalau kita banyak istilah-istilah aneh ya sebenarnya nggak ngerti juga. Tapi jadi lebih tahu lah, tahu bahwa penyiaran itu seperti apa. Saya juga jadi lebih tahu harapan dari teman-teman musisi seperti apa.